Di cover story itu melanjutkan kisah Germa di Whole Cake Island. Di sini kita lihat itu Caesar Clown meminta pada anak-anak Germa untuk dibawa. Jadi tindakannya di chapter sebelumnya itu adalah karena dia berada di pihak anak-anak Germa dengan alasan apabila dia membantu mereka, maka ketika mereka lolos mereka akan membawa Caesar Clown. Ya, tapi permasalahannya apakah mereka bisa lari dari kategori dan oven. Kemudian chapter diawali dengan adegan komikal di mana Luffy babak belur dihajar Nami karena sebelumnya itu mengambil kemudi gitu ya kan, dan kemudian memilih arah air terjun karena diejek-ejek oleh Kid. Dan kemudian hal yang menarik lagi juga bahwa kotak perkenalan Luffy itu sudah secara resmi diperkenalkan sebagai Emperor. Dan adegan komikalnya itu ya cukup banyak ya di sini gitu ya. Seperti misalnya kayak Nami itu yang ada efek petir-petir hitam seolah-olah Hosoku Haki. Bisa aja ini sifatnya itu murni komikal, murni jokes, atau bahkan ini foreshadow jalur candaan lah. Kita lihat aja. Pokoknya ya ini kalau untuk saat ini ya kita mikirnya adegan komikal aja. Dimana seperti Luffy yang di versi dimana seperti Nami yang di versi anime itu terlihat memiliki speed yang bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan untuk di chapter ini ya salah satu adegan komikalnya mungkin ya dia yang mengeluarkan efek petir-petir hitam seolah-olah memiliki Hosoku Haki. Dan kemudian tentu aja yang ditunggu-tunggu oleh para fans yaitu update bounty dari para member kelompok Tobi Jerami, di mana mereka semua di sini mendapatkan update bounty. Luffy seperti yang sudah kalian tahu yaitu sebesar 3M. Kemudian Zoro, ini aku agak susah bacanya, 1.100.000.100. Kemudian Jinbe 1.100.000. 1.100.000.000. Dan kemudian Sanji 1.032.000.000. Jadi ada 4 orang yang di atas 1 juta di kelompok Tobi Jerami. Untuk Nico Robin sendiri bounty-nya 930 juta maksudnya. Kemudian Usopp 500 juta. Frankie 394 juta. Kemudian Brook 383 juta. Sorry itu tulisannya Frankie ya. Kemudian Nami 366 juta. Dan Chopper 1000. Jadi Chopper ini masih dianggap sebagai pet. Kenaikan bounty-nya itu dari berapa sih? Dari 100 kalau nggak salah. Dari 100 jadi 1000. Ya lumayan. 10 kali lipat pak. Kemudian di chapter ini juga terungkap bahwa Buggy itu masihlah Buggy yang kita kenal cuy. Bukan Buggy yang mengerikan yang kemarin dipikirkan oleh beberapa para fans itu seperti Tobi misalnya dari serial Naruto yang memiliki kekuatan tersembunyi. Jadi Buggy ini memang Buggy yang masih kita kenal pak. Buggy yang masih kita kenal, Buggy yang masih terprotek oleh hokinya gitu loh. Bukan Buggy yang menyimpan kekuatan yang luar biasa, kekuatan super power maha dahsyat, awakening dan ancient weapon segala macam. Tapi di chapter ini terungkap bahwa memang Buggy masihlah Buggy yang kita kenal. Yaitu Buggy yang kita tahu sebagai sudut pandang pembaca sebagai orang yang bisa dibilang lemah, pengecut dan segala macam. Dan Buggy yang dari sudut pandang orang-orang di dunia One Piece adalah bajak laut yang memiliki nama yang membuatnya layak diakui sebagai Emperor. Jadi untuk Buggy ini selalu ada dua sudut pandang. Satu sudut pandang kebanyakan orang-orang di dunia One Piece sama sudut pandang kita para pembaca. Di mana di chapter ini mengkonfirmasi, setidaknya di chapter ini ya, mengkonfirmasi bahwa Buggy masihlah Buggy yang sama apabila kita lihat dari sudut pandang pembaca. Terus itu di sini juga terungkap bahwa Cross Guild itu adalah organisasi itu yang awalnya diwacanakan oleh Crocodile dan merencanakan bahwa dia dan Mihawk itu akan menjadi pemimpin dari organisasi ini. Karena optimisme yang berlebihan dari para pengikut Buggy, mereka membuat poster di mana menampilkan 3 figur wajah ini dengan Buggy di bagian tengah dan gambarnya yang gede sendiri. Ditambah lagi bagian lambangnya itu tematik banget sama kelompok bajak laut Buggy. Setelah hal ini beredar, poster ini beredar, kemudian terciptalah kesalahpahaman yang kemudian di mana kesalahpahaman ini dilebarkan lagi oleh pihak angkatan laut dan bahkan akhirnya Buggy diakui sebagai New Emperor. Karena dua mantan Shichibukai ini dianggap mereka berada di bawahnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, sudut pandang orang-orang di dunia One Piece. Sementara kita dari sudut pandang pembaca kita tahu Buggy ya orangnya kayak gitu. Selain itu bounty dari ketiga karakter ini juga terungkap. Crocodile itu 1.965.000.000 dan Mihawk setelah sekian lama sebesar 3.590.000.000. Jadi dia lama banget pak dari pertama kali kemunculannya ya di kisah Barati.
Itu baru sekarang, itu ada update konfirmasi bounty-nya cuy. Dan sepertinya ini ada beberapa fans yang menebak-nebak bener ya. Kemarin ada yang bilang 3M. Meskipun nggak pas gitu ya, 3.590.000, tapi paling tidak kisarannya kena. Selamat bagi kalian yang teorinya benar. Dan untuk bagi sendiri bounty-nya adalah 3.189.000.000. Jadi di chapter ini awalnya itu Crocodile datang ke Karebari Island untuk meminta konfirmasi. Kenapa malah si Buggy yang diakui sebagai Emperor dan dia terlihat seolah-olah sebagai pemimpin dari Cross Guild ini gitu loh. Nah, akhirnya dihantam ya Buggy di sini dalam keadaan yang sangat-sangat bisa dibilang menyedihkan, tapi menyedihkannya arah komikal. Kemudian karena Mihawk, akhirnya Crocodile setuju untuk memanfaatkan Buggy menjadi wajah depan dari Cross Guild. Dan mereka akan dianggap sebagai eksekutif. Dengan begini, akhirnya kalau ada yang mengincar Cross Guild, maka mereka akan mengincar Buggy dulu. Sementara Mihawk dan Crocodile bisa dengan santai bekerja di balik bayang-bayang. Ini juga mungkin bisa menjawab ya kenapa paling tidak kita bisa menjawab asumsi kenapa si Mihawk itu memilih menjadi si Chibukai. Kemungkinan besar karena dia nggak mau diganggu. Karena kalau dia misalnya bukan si Chibukai, dia akan diburu terus oleh pihak Angkatan Laut. Nah, ketika dia menjadi si Chibukai, otomatis statusnya menjadi bajak laut yang diakui oleh pihak pemerintah dunia, di mana bahkan Angkatan Laut tidak akan mencoba untuk mencari gara-gara dengan si Chibukai. Dan juga di sini membahas mengenai hubungan antara Buggy dan Crocodile, yaitu bahwa Buggy meminjam uang pada Crocodile untuk menjalankan usaha Buggy's Delivery-nya. Dan kemudian ketika si Chibukai dibubarkan, Buggy kan dikepung tuh. Buggy dikepung oleh Angkatan Laut, di mana kemudian mereka yang mengepung itu dihabisi oleh Crocodile dan Dust Bones. Kedatangan Crocodile di sana semata-mata adalah menagih hutang ataupun uang yang dipinjam oleh Buggy karena dia ingin mendirikan organisasinya. Karena Buggy tidak memiliki uang untuk mengganti ataupun membayar hutang tersebut, dia menyerahkan organisasi Buggy's Delivery pada Crocodile dan bersedia untuk bekerja di bawahnya. Itu yang kita tahu sebagai kita para pembaca, di mana hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang ada di dunia One Piece. Kemudian kita juga mendapat update kabar mengenai beberapa pasukan revolusi di mana Lindbergh, Karasu, Morley, juga Kuma itu berhasil tiba di Momoiro Island, Kamabaka Kingdom. Tapi Sabo nggak ada. Meskipun demikian disebutkan bahwa Sabo itu baik-baik saja. Jadi nggak mati, nggak ditangkap. Cuma saja keberadaannya memang belum terungkap di chapter ini, mungkin di chapter depan. Di sini Dragon berinteraksi dengan Kuma. Dan menyedihkannya itu Kuma masih merespon seolah-olah dia itu masih budak. Dia menyebut Dragon di sini sebagai Lord kalau nggak salah. Lord atau Master ya, Lord atau Master. Dari ungkapan para komandan yang ikut bersama Sabo, insiden keterlibatan antara Sabo dengan Cobra itu terjadi setelah mereka berpisah sejalan. Jadi nggak ada Lindbergh, nggak ada Karasu, nggak ada Morley ketika terjadi insiden ini. Meskipun demikian, Karasu dan Lindbergh percaya bahwa Sabo tidak membunuh King Cobra. Dan ya banyak pembaca juga, maksudnya dari sudut pembaca gitu ya kan, juga cukup banyak yang percaya bahwa ini hanyalah berita salah paham atau berita bohongan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dunia untuk memfitnah Sabo. Entah itu bohongnya dari segi Sabo yang membunuh Cobra, atau bahkan ada juga yang berpendapat bahwa kematian Cobra itu merupakan berita bohong yang dibuat oleh pihak world government. Nah, kalau untuk masalah ini ya aku serahkan aja pada kalian. Mungkin kalian ada yang percaya bahwa Cobra emang udah mati dan Sabo difitnah sebagai pelaku pembunuhannya. Atau sebenarnya Cobra tidak mati, mungkin ditangkap atau gimana dan kemudian diselamatkan Sabo atau seperti apa, ya itu silahkan aja. Kurasa untuk hal ini masih kita berpegangan sama versi koran aja, di mana koran tersebut menyebutkan bahwa Sabo membunuh Raja Cobra. Apakah benar? Ya kita nggak tahu. Jadi biasanya di live stream kita ada pertanyaan, apakah benar Sabo membunuh Raja Cobra? Jawaban yang kuberikan itu biasanya iya, versi koran iya. Kita kan nggak tahu kebenarannya untuk saat ini. Tapi kalau dari asumsi ya, sepertinya nggak mungkin gitu loh. Sepertinya.
Kita tunggu aja nanti Oda membawa cerita ini kemana. Nah, untuk Dragon juga menanggapi ya, jika benar dia membunuh Cobra si Sabo, maka dia tidak akan memaafkannya apapun alasannya. Entah dia berkata di sini karena Sabo melanggar kode etik di pasukan revolusi, atau mungkin karena memang si Dragon itu punya hubungan dengan Cobra. Dan di chapter terakhir, ya maksudnya di bagian akhir chapter, Sabo melakukan kontak dengan pasukan revolusi. Jadi kita tunggu aja minggu depan. Segitu aja kawan-kawan untuk mini review chapter 1058-nya. Semoga ini masukan kalian silahkan aja tulis kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Kalian luar biasa. Dadah.